Sistem informasi. Deskripsi dari sistem sendiri merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Adapun contoh sistem informasi. Pada Swadaya di Tulungagung menggunakan sistem informasi. Sistem yang paling sering digunakan yaitu aplikasi POS, Point of Sales, atau POS adalah suatu sistem yang digunakan oleh berbagai macam usaha retail. Untuk mengakses transaksi jual beli, merupakan versi modern dari mesin kasir konvensional atau cash register, yang biasanya sudah dilengkapi dengan cash drawer. Sedangkan POS sudah menjadi bagian yang penting dari operasional berbagai macam usaha. Dan fungsinya pun kini sudah lebih dari sekedar untuk memproses transaksi penjualan, seperti misalnya yaitu Brave, Golden, Alfamart, maupun Indomaret di Tulungagung semuanya sudah menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang keunggulan sistem aplikasi POS. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Sistem POS dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam sejumlah cara. Misalnya, mereka tidak harus menghabiskan banyak waktu menghafal harga produk atau secara manual memasukkan data dalam jumlah besar sebagaimana mereka lakukan pada mesin kasir biasa. Lalu yang kedua, ada mengurangi tingkat kesalahan. Aplikasi POS berguna untuk mengurangi beberapa kesalahan yang terjadi seperti penginputan data dan hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan pelaporannya. Dengan menggunakan aplikasi POS, kita dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik itu missing input ataupun output. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan aplikasi POS, kita bisa mendapatkan efisiensi waktu yang lebih tinggi. Karena dengan proses ini, user hanya tinggal menggunakan aplikasi yang serba otomatis, mudah, dan cepat. Yang keempat, manajemen stok. Untuk bisnis yang menggunakan sistem pendekatan secara tradisional, untuk manajemen stok memerlukan pedagang untuk secara fisik meninjau tingkat stok mereka saat ini secara berkala. Tentu hal ini bisa menjadi proses yang memakan tenaga dan waktu, terutama untuk bisnis skala besar. Yang kelima, pelacakan karyawan. Kadang, para pebisnis selalu was-was dengan kinerja dari karyawannya. Kadang, pemimpin tidak selalu ada di tempat dan berpindah-pindah melakukan aktivitasnya. Jadi, dengan adanya aplikasi POS, kita bisa memantau kinerja karyawan. Karena, data akan otomatis terupload menuju cloud dan terhubung ke aplikasi pusat. Selanjutnya, ada cara kerja sistem. Pada sistem ini, terdapat dua pengguna antara lain admin dan kasir. Berikut ini cara kerja admin. Admin dalam sistem ini bertugas untuk input data supplier. Langkah pertama, yaitu data pelanggan, lalu masuk mengelola stok yang masuk ke POS dari supplier, lalu mengelola data pengguna, dan selanjutnya mengelola data barang. Selanjutnya ada data kerja sistem kasir. Kasir pada sistem ini bekerja memasukkan kategori barang yang tersedia, data satuan barang, melakukan transaksi dengan pelanggan, dan melakukan percetakan struk atau nota belanjaan. Pengguna admin pada sistem ini juga dapat mengakses semua yang ada pada sistem POS ini. Selanjutnya, saya akan membacakan lanjutan presentasi dari teman saya, yaitu halaman login. Merupakan tampilan awal untuk menampilkan yang dimana pengguna harus menginput username dan password. Terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi tersebut. Halaman dashboard. Pada bagian dashboard terdapat 4 data menu. Antara lain, item terletak di menu produk, supplier, customer, dan user. Halaman sales penjualan merupakan halaman menu transaksi penjualan yang nantinya akan ada tampilan daftar barang yang di-scan melalui scanner barcode. Menu ini dapat diakses oleh admin dan kasir. Selanjutnya yaitu biaya sistem. Penggunaan e-pos.
Electronic Point of Sales biasanya berbasis aplikasi berbayar atau berlangganan yang dapat dibayarkan per tahun. Alat yang dibutuhkan pun tidak perlu terlalu canggih, asalkan kompatibel dengan aplikasinya. Kamu sudah bisa menginstal POS pilihanmu. Bahkan beberapa aplikasi POS bisa di-download secara gratis. Budget dari biaya instalasi bisa dialokasikan ke tempat lain seperti menambah alat point of sales yang lebih mumpuni. Selanjutnya yaitu rekomendasi sistem. Sistem ini direkomendasikan pada bisnis minimarket ataupun pertokoan untuk menangani pengolahan data transaksi pembelian. Purchase, transaksi penjualan eceran retail, transaksi hutang debit, transaksi hutang debit, transaksi hutang debit, dan transaksi hutang debit report yang secara umum penting dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis oleh para pembisnis swalayan, organisasi atau perusahaan yang berskala kecil dan menengah. Perusahaan besar maupun perusahaan menengah yang bergerak di dalam bidang perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.